Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah Inovatif Baturetno. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat. Baik, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020, kita semua akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran keempat. Tetapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Langsung saja ya. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat sedang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Kira-kira apakah kalian ada yang sudah mengetahui apakah itu jujur? Apa contohnya? Kalau belum tahu, ayo simak cerpen berikut ini. Ya, cerpen atau cerita pendek. Nah, di sini ada sebuah cerpen yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nanti Pak Ahmad akan membacakannya, kalian tinggal menyimaknya. Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Sst, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan.
Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun." Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Berdasarkan cerita di atas yang sudah Pak Ahmad bacakan tadi, di sini Pak Ahmad mempunyai 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tokoh itu adalah pemeran, orang-orang yang berperan dalam cerita. Kalian sebutkan siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita di atas. Kemudian yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Soal yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Yang keempat, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Itu Gugut maaf ada kekeliruan sedikit dalam menulisnya. Pertanyaan yang kelima, mengapa Ida tidak membantu Gugut? Dan yang terakhir, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Untuk menjawabnya kalian cukup menuliskannya di buku catatan kalian saja, bukan di buku tugas. Dan seperti hari kemarin, nanti jawaban kalian tidak perlu difotokan ke Pak Ahmad. Nanti insya Allah ketika saat luring Pak Ahmad akan mengeceknya. Kemudian selanjutnya, sila pertama dalam Pancasila. Ini mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya. Ya, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap semangat, selalu jaga sholat kalian, selalu jaga murojaah kalian. Dari Pak Ahmad, apabila ada salah kata, Pak Ahmad mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.